Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan pengajian kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita niatkan, kita hadiahkan pula barokah daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat yang mulia ini, Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan. Allah berikan keberkahan. Yang sakit Allah Ta'ala berikan kesembuhan, yang sedang sulit semoga dimudahkan. Dan kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, guru kita, saudara kita yang telah wafat mendahului kita. Wabil khusus saya dapat info baru kemarin, ya kan, tentang Pak Romli meninggal. Ya, nah ini saudara kita kenal udah lama, sudah lama sekali kenal beliau. Nah, mudah-mudahan khidmatnya beliau itu mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Ya. Ala haula'i niyati sholihah wa ila hadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa nakhussu an nuhdiya thawabaha li akhina fil iman wal islam al marhum Pak Romli bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan warhiqna bis sholihin. Rabbana na'udzu bika min afatil imani bil isyan wa na'udzu bika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-37 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adam maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam kemudian menerima min rabbih dari Tuhannya kalimatin, menerima beberapa kalimat. Fataba 'alaihi, sekarang jazakumullah. Fataba 'alaihi, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Wa qala Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala fatalaqa Adamu min rabbih kalimat ay hafidha Adamu min rabbih kalimatin likai takuna sababan lahu wa li auladihi ila taubah. Komentar Syekh Nawawi Al-Bantani terkait dengan firman Allah fatalaqqa Adam min rabbih kalimat, maka Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kata Syekh Nawawi, maknanya adalah Nabi Adam setelah beliau diusir dalam tanda kutip, dimaklumkan keluar dari surga, kan begitu, ya kan, keluar, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam dalam banyak kitab tafsir lain dikatakan menyesal luar biasa, menyesal, menangis, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Adam beberapa kalimat beberapa kalimat, yang mana kalimat itu kata Syekh Nawawi likaitakuna sababan lahu wali auladihi. Kalimat itu kalau dibaca dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah bisa menjadi sebab
Walaupun sebab ini pun hakikatnya wasilah juga, Allah yang menciptakan sebab. Kalimat itu bisa menjadi sebab bagi Nabi Adam dan bagi anak cucu Nabi Adam, kita termasuk di dalamnya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz saya banyak dosa, saya mau bertaubat kepada Allah, apa yang saya baca? Kan gitu. Sebagai bentuk kesungguhan saya dalam bertaubat kepada Allah. Bacalah apa yang dibaca bapak kita. Baca apa yang dibaca Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, ketika beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya? Qala Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, innaha la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Kalimatnya menurut riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berbunyi, pertama, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, dan maha terpuji Engkau. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Amiltu su'an, saya sudah berbuat yang jelek. Wa zalamtu nafsi, dan saya sudah menzalimi diri saya. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Innaka anta khairul ghafirin, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Itu kalimat pertamanya begitu. Kalimat yang keduanya depannya sama. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, maha terpuji Engkau ya Allah. Amiltu su'an, aku berbuat kejelekan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku. Farhamni, maka rahmatilah aku. Innaka anta khairur rahimin, sungguh Engkau sebaik-baik sang pemberi rahmat. Baris yang ketiga sama lagi. La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya. Fatub alayya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, maha terpuji Engkau ya Allah. Amiltu su'an, aku telah berbuat kejelekan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Fatub alayya, maka terimalah taubatku. Innaka anta at-tawwab ar-rahim, Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itu bacanya tiga itu menurut riwayat Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau ada yang mau nanti bisa saya tuliskan. Habis ngaji saya tuliskan kalimatnya. Siapkan kertas, satu pulpen, kita tulis biar bisa dihafal begitu kan. Wa fi ba'd riwayat, itu adalah doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain dikatakan waqala Mujahid. Nah, dalam riwayat Mujahid wa Qatadah, dan riwayat daripada Qatadah radhiyallahu anhuma, hiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Riwayat lain mengatakan, riwayat daripada Mujahid dan Qatadah, kalimatnya rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak ampuni kami. Wa tarhamna, atau Engkau rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Nah, ada riwayat seperti itu. Ya, mana-mana baiklah, boleh diamalkan, boleh dihafalkan. Karena Syekh Nawawi mengatakan kalimat-kalimat itu menjadi sebab yang dijadikan Allah untuk mengampuni Nabi Adam dan bisa digunakan oleh anak cucu Nabi Adam.
alaihissalatu wassalam. Setelah dibaca kalimat tadi, apa yang terjadi? Fataba alaihi. Maka Allah menerima taubatnya, ai tegasnya raja'a alaihi birrahmah wa qabulit taubah. Tegasnya kata Syekh Nawawi, Allah mengembalikan rahmat ya, atau kembali mengucurkan rahmatnya kepada Nabi Adam, wa qabulit taubah, dan menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Innahu huwat tawwabur rahim, ay ar-raja ala ibadihi bil maghfirah, at-tawwab ar-rahim ay al-balik fir rahmah liman mata 'ala taubah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maknanya kata Syekh Nawawi, Allah Maha menerima taubat artinya Allah selalu melimpahkan maghfirah atau ampunan kepada hamba-hambanya ya. Dan Allah Ar-Rahim, Allah selalu mengucurkan rahmatnya termasuk kepada orang yang meninggal dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ini tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Dalam ayat ini jamaah sekalian bisa kita simpulkan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya tidak terlepas dari ayat sebelumnya ya, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menempatkannya di surga, Allah melarang Nabi Adam dari memakan buah dari suatu pohon tertentu dan Nabi Adam melanggarnya. Maka kisah Nabi Adam ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya manusia hidupnya tidak akan pernah terlepas dari perintah dan larangan selama dia masih di dunia. Jadi manusia ini di dunia tidak akan pernah lepas dari perintah dan larangan, aturan Allah di dunia. Ya. Maka dari itu barang siapa yang mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, mendapat balasan sekian. Barang siapa yang melanggar larangan Allah, mendapat konsekuensi begini. Itu sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada kita. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka kemuliaan yang diberikan sebelumnya dicabut sementara. Maka hal itu berlaku sepanjang zaman, bahwa manusia-manusia yang Allah muliakan ini, karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam. Tetapi kemuliaan ini bisa hilang, bisa dicabut manakala kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang terhormat ya, terhormat, pendidikannya baik, jabatannya baik, hartanya banyak. Begitu dia mabuk, nggak jelas sudah, hilang kehormatannya. Bagaimana kita mau berbicara dengan orang yang sedang mabuk begitu kan? Kehormatan yang Allah letakkan dalam akalnya, dalam hatinya, lalu hati itu keluar melalui lisannya dalam bentuk kalimat-kalimat orang yang berpendidikan. Kita bisa menilai mana kalimat orang berpendidikan, mana yang tidak. Begitu dia mabuk, selesai. Kalimat yang keluar sudah tidak tertata, jauh dari nilai-nilai pendidikan yang pernah dia enyam selama ini. Begitulah gambaran dari orang yang melanggar larangan Allah, bahwa kemuliaan itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dilarang oleh Allah adalah memakan sesuatu. Dan ini berlaku sampai dengan zaman kita dan zaman nanti, bahkan menjelang hari kiamat. Ada beberapa hal yang nampaknya lezat, nampaknya nikmat, atau mungkin dipromosikan sebagai barang yang sehat, tetapi itu diharamkan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menyentuhnya, dalam tanda kutip memakannya. Jangan sekali-kali kita memakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang sudah Allah haramkan, selesai, haram. Perkara boleh mengambilnya tidak merubah hukum dalam keadaan darurat. Ya kan? Pernah kami sampaikan bahwa memakan babi hukumnya haram, tapi kalau darurat tetap haram, cuman dia tidak dosa karena uzurnya itu hanya membolehkan memakannya, tidak merubah hukum dari haram menjadi halal. Jadi jangan dibilang nanti kalau sudah darurat jadi halal gitu ya, tetap hukum nggak berubah, cuman kita dimaafkan Allah ketika mengambil yang diharamkan tadi dalam keadaan darurat.
Lain daripada itu, yang haram tetap diharamkan Allah, yang halal tetap dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengambil yang diharamkan Allah, dia akan menerima konsekuensinya. Seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau memakan yang diharamkan Allah, maka beliau mendapatkan konsekuensinya. Yang ketiga yang bisa kita ambil daripada ayat ini adalah bahwasanya jika manusia itu terlanjur berbuat kesalahan, namun mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah At-Tawwab, Allah Ar-Rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Allah akan selalu terima taubat kita. Man taba qabla mautihi sanatan. Siapa yang meninggal, kata Nabi, kemudian man mata, siapa yang meninggal, wataba, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, man taba Allah, siapa yang taubat kepada Allah sanatan qabla mautihi, 1 tahun sebelum dia meninggal, taba Allah alaih, maka Allah akan menerima taubatnya. Bahkan dikatakan man taba, siapa yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala syahran, 1 bulan sebelum dia wafat, Allah terima taubatnya. Wa man mata aw man taba jum'atan, siapa yang taubat 1 Jumat, 1 pekan, 1 minggu sebelum dia mati, Allah terima taubatnya. Wa man taba yauman, siapa yang taubat 1 hari sebelum dia mati, sehari sebelum mati dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Wa man taba, siapa yang taubat kepada Allah sa'ah, 1 saat qabla mautihi, sebelum dia mati, Allah terima taubatnya, malam yughargir, selama rohnya belum sampai di kerongkongan. Nah, ini Allah terima taubat. Tapi ada syarat-syarat taubat, ya kan, yang harus kita penuhi. Bahwa orang yang diterima taubatnya oleh Allah itu adalah 1 orang yang betul-betul menyesali perbuatannya. Dia menyesalinya. Dia merasa rugi, dia merasa hina dengan perbuatannya. Bukan orang yang merasa bangga dengan dosa. Na'udzubillah. Kita sudah hidup di zaman yang dulu Nabi nggak lihat, yaitu apa? Orang berbangga-bangga dengan dosa, bahkan mempromosikan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini kan luar biasa. Kalau kumpul kebo nggak ada yang menghina, begitu poligami begitu, ya kan? Wah, digoreng. Ya, padahal apa buruknya, begitu kan? Bukan saya sarankan poligami, tidak begitu kan? Tapi kita hidup di zaman itu, orang yang zina, orang yang hamil di luar nikah, orang yang kumpul kebo, ya kan, dianggap biasa. Wah, perkembangan zaman lah, beginilah, begitulah. Tapi kalau poligami, wah habis. Padahal yang ini haram, yang ini halal. Kita hidup di zaman itu. Maka orang yang terlanjur berbuat dosa, kalau dia bertobat kepada Allah, pertama dia harus menyesal. Di antara ciri orang menyesal itu adalah dia merasa dirinya hina dengan apa yang dia lakukan, dan dia malu dengan apa yang dia kerjakan. Itu di antara ciri orang menyesal. Yang kedua, kalau ingin terima taubatnya, setelah dia menyesali apa? Dia berjanji, bertekad tidak akan mengulangi kembali. Alla ya'uda, dia tidak kembali mengerjakan kemaksiatannya. Kita harus benci kembali mengerjakan maksiat, sebagaimana kita benci dicampakkan ke dalam api neraka. Lalu yang ketiga apa? Nah, disebut dalam hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelek tadi dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan jelek sebelumnya. Artinya apa? Orang yang bertobat kepada Allah, dia menyesal, dia minta ampun, dia tidak mengulanginya, dan dia memperbaiki dirinya dengan banyak mengerjakan amal soleh. Nah, sehingga amal soleh yang dia kerjakan ini dapat menghapus keburukan-keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ya. Ini orang ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam kerjakan itu. Ada sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, karena malunya Nabi Adam itu kepada Allah,
40 tahun beliau nggak pernah angkat wajahnya ke langit, selalu menunduk begitu. Karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah di langit, ya. Ini simbol ketinggian saja bahwa beliau selalu menunduk, ya, tidak pernah mendongakkan kepala. Karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak kita begitu. Kalau orang-orang sekarang tidak, kebanyakan maksiat pun masih dongak kepala, tolak pinggang pula kan gitu. Nauzubillah. Ya. Ingat, kesalahan Nabi Adam itu kata Imam Al-Ghazali dikerjakan karena syahwat. Ya, dorongan Nabi Adam dalam melanggar larangan Allah adalah karena syahwat. Kalau seseorang berbuat dosa karena syahwat, kata Imam Ghazali, yurja ghufranuha, besar harapan untuk diampuninya. Tapi kalau orang berbuat dosa karena kibr, karena sombong, la yurja ghufran, maka sulit diharapkan diampuni Allah sebelum sombongnya hilang terlebih dahulu. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Taib. Itu ayat yang ke-37. Wa qala Allah Ta'ala qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qul nahbitu. Kami katakan kepada mereka, turun kamu semua. Ya, turun kamu semua. Jadi Allah ulang lagi. Ya, Allah ulang. Pada ayat sebelumnya Allah katakan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Kamu turun dan masing-masing kamu satu dengan yang lainnya ini adalah musuh. Ya kan? Turun. Jadi Allah bilang turun, keluar. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima taubatnya, Allah ulang lagi, qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua. Artinya apa? Kata sebagian ulama, setelah Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima taubatnya, ketika itu Nabi Adam menyangka nggak jadi keluar begitu. Ya, beliau menyangka karena sudah diampuni Allah nggak jadi keluar, tetap masuk lagi. Nah, ternyata Allah ulang lagi, qul nahbitu minha jami'a. Keluarlah kamu semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka barang siapa yang mendatangi kalian, minni dariku, hudang berupa petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikuti petunjukku, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak perlu takut dan tidak perlu merasa bersedih hati. Masya Allah. Ya. Jadi di satu sisi Allah tetapkan perintahnya untuk keluarkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tapi di sisi lain Allah memberikan jalan keselamatan. Apa jalan keselamatannya? Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak perlu merasakan khauf. Khauf artinya takut. Dalam bahasa Arab kalau kita buka Al-Quran sendiri, kata takut itu kadang-kadang disebut dengan kata khauf, kadang-kadang dengan kata khosyah atau yakhsha. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Apa perbedaan antara khauf dengan khosyah? Secara bahasa Indonesia sama-sama takut. Tapi sering saya sampaikan, bukan saya mengecilkan bahasa Indonesia, tidak. Saya mencintai bahasa Indonesia. Tapi sering saya sampaikan dan saya ulangi lagi bahwa kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak bisa 100% mewakili makna dalam bahasa Arab. Kita sebut khauf takut, khosyah takut. Padahal khauf sama khosyah berbeda maknanya, walaupun sama-sama difahami sebagai takut, kan begitu. Maka jangan terjebak dengan terjemahan semata-mata. Ya, jangan terjebak dengan terjemahan semata-mata. Sangat berbahaya memahami teks dalam berbahasa Arab, baik Al-Quran maupun hadis,
hanya bermodalkan terjemahan tanpa ada guru. Sangat berbahaya, karena boleh jadi terjemahan itu kurang tepat, dan yang tahu itu guru kita. Kalau seandainya ilmu bisa didapatkan dengan kitab saja, nggak perlu ada guru, nggak perlu ada madrasah, nggak perlu ada pondok. Semua orang bisa pintar dengan membaca sendiri, tapi faktanya tidak. Berapa kali kita membaca buku, nggak paham. Begitu diterangkan guru, oh baru paham, kan begitu. Karena memang kefahaman kadang-kadang atau seringkali Allah sembunyikan di balik keterangan para guru. Kata para ulama, khauf itu adalah ketakutan tetapi menghasilkan suatu sikap di mana kita melarikan diri atau menghindari. Itu takut, khauf. Takut kepada sesuatu di mana sikap kita atau reaksi kita adalah menghindar atau melarikan diri. Itu khauf namanya. Jadi kalau tiba-tiba lagi ngaji ada singa masuk gitu kan, kita menghindar apa nyamperin? Menghindar. Khauf gitu kan, ada singa ini masuk kita salamin gitu kan. Tiba-tiba lagi begini ada wali Allah datang, hindari. Apa disamperin? Kita samperin kan gitu. Jadi ada ketakutan yang melahirkan lari, melahirkan menghindar, ada takut yang justru melahirkan usaha untuk terus mendekat. Itulah khasyah. Khasyah itu adalah takut tetapi melahirkan usaha-usaha untuk terus berinteraksi, untuk terus mendekat, terus berinteraksi. Sering dicontohkan oleh guru-guru kita seperti halnya misalnya seorang dokter. Ya, takutnya orang khusus dengan takutnya orang awam. Kalau kita orang awam begitu kan, dengan apa yang sekarang masyhur lah, dengan corona, virus corona gitu kan. Kita dengan corona melarikan diri. Ya, menghindari. Tapi para ilmuwan yang soleh, para dokter yang tulus, begitu ada corona, dia takut. Tapi dia akan mendekatinya, lalu menelitinya untuk merumuskan atau memformulasikan bagaimana vaksinnya. Takutnya mereka kepada virus itu membuat mereka harus terus berusaha mencari bagaimana cara mengatasi virus tersebut. Ada interaksi yang lahir di situ, bukan lari. Adapun kita lari. Karena kita awam dalam hal tersebut. Ketika sudah bicara Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Takutlah kita kepada Allah. Tapi takut kita bukan melarikan diri dari Allah, bukan menghindari Allah, tetapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara kita untuk mendekat kepada Allah adalah dengan berpegang dengan petunjuk Allah. Famang tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim. Dia enggak ada ketakutan. Khauf berarti kepada dunia. Ya, kepada dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan seseorang itu cenderung takut terhadap perkara dunia terkait dengan masa depannya yang belum terjadi. Besok bagaimana mau makan, besok bagaimana anak saya sekolah, besok bagaimana pekerjaan saya, besok bagaimana nafkah saya, sampai sekian lama menikah masih belum punya rumah, bagaimana? Nah, ini masa depan dunia, khauf. Ketika orang berpegang kepada petunjuk Allah, dia nggak perlu khawatir tentang masa depannya. Dengan dunianya di masa depan dia nggak perlu khawatir. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak perlu merasa bersedih hati. Kenapa kita sedih? Kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang itu kalau takut dengan masa depannya, kalau sedih dengan masa lalunya, dengan yang sudah terjadi, itu yang membuat kita sedih. Yang belum terjadi kita nggak sedih. Istri kita masih hidup sedih nggak? Gitu kan. Wah, kalau ada yang bilang sedih bahaya ini gitu ya. Tapi kalau istri meninggal, barulah sedih gitu kan. Sudah lewat. Kalau ada orang bilang saya pun sedih Ustadz, wah ini nggak beres berarti ya. Istri masih hidup kita nggak sedih, anak masih hidup kita nggak sedih. Begitu anak kita wafat, istri kita wafat, barulah kita sedih. Jadi kita itu cenderung sedih terhadap hal yang terlewat. 5 fatah. Pada apa yang terlepas dari tangannya, manusia cenderung sedih. Perkara apa Ustaz? Dunia lagi. Perkara dunia. Ya.
Kadang-kadang begitu, kita aduh ini kenapa nih usaha kemarin wah begini begitu. Diingat-ingat terus. Ya, sehingga menimbulkan kesedihan terus-menerus. Nah, berpeganglah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tulus berpegang kepada petunjuk Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak perlu takut dengan masa depannya, dengan dunia di ke depannya seperti apa. Allah akan jaminkan untuknya, wa la hum yahzanun, dan perkara yang terlepas dari tangannya tidak membuatnya bersedih hati. Makanya kata para ulama, kalau ada perkara dunia yang kita cintai luput dari tangan kita, memang jodohnya sampai situ berarti. Memang sampai situ jodohnya. Takdirnya begitu. Maka tidak usah diratapi. Dievaluasi boleh, diratapi enggak. Apalagi sampai mengucap kalimat seandainya, nah, begitu kan. Lau minas syaitan. Kalau orang banyak ngomong seandainya dulu saya itu dari setan. Karena itu tulul amal, ya, kosong. Udah terjadi. Nggak usah pakai seandainya lagi. Evaluasi terus move on. Beginilah sikap seorang mukmin dalam menyikapi apa yang lepas dari tangannya. Karena yang lepas dari tangannya memang bukan miliknya, atau dimiliki tapi cuma sampai di situ saja. Nggak usah kita terlalu meratap dengan hal tersebut. Ya. Wa qala Allah Ta'ala walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini keterangan atau tafsir yang bisa kita sampaikan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat yang 38 dan 39. Kesimpulan kita, dua ayat ini adalah bahwasanya hidup di dunia ini adalah cobaan, ya. Ada jalan keselamatan, ada jalan kecelakaan. Barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, Islam. Dan tidak ada orang yang sampai kepada Allah kecuali dia melalui jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan berpaling dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jalan kecelakaan adalah siapa? Jalannya orang-orang kafir. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mendustakan ayat-ayat Allah, nah inilah orang-orang yang celaka, penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Perhatikan kata-kata kadzabu. Kadzabu dari kata kadzaba yukadzibu, maknanya mendustakan. Wallahu a'lam bishawab. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.